Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Eka Kusuma dengan nomor mahasiswa 204232999262 dari SMP Negeri 2 Semaka, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Di sini saya akan melaksanakan pembelajaran daring sebagai syarat untuk memenuhi ujian kinerja PPG Angkatan 4 dalam jabatan tahun 2020 di Universitas Negeri Yogyakarta yang saya laksanakan pada hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020. Baiklah, saya di sini akan melaksanakan pembelajaran daring dengan materi kegiatan ekonomi di kelas 7A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak. Baik, pada siang hari ini dalam kondisi sehat semuanya, dengan kondisi sehat walafiat, kita bisa mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini, silakan Raja dipimpin untuk berdoa. Silakan Raja. Baik, untuk mengawali meeting kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kebudayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, untuk mengawali pembelajaran hari ini kita absen dulu. Di sini sudah masuk semuanya. Saya harap sudah hadir semuanya. Sambil menunggu teman kita yang belum masuk, kita tunggu. Mungkin terkendalanya adalah sinyal. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Nah, baik, kalau sudah jelas, mari untuk membakar semangat pembelajaran pada siang hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Pada hafal semuanya kan? Enggak? Enggak. Ayo Nakisa dipimpin temennya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya bisa memimpin. Ada. Sudah, kita lakukan bareng-bareng dengan hitungan ketiga. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, Garuda Pancasila, Patriot proklamasi, sedia rakyat Dah. Baik, untuk materi siang hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Sebelum kita belajar tentang kegiatan ekonomi, sebaiknya kita melihat terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran dan kompetisi dasarnya. Sebelum itu saya akan menampilkan presentasinya. Sudah nampak belum? Belum Pak, belum. Apakah sudah nampak? Nampak Pak, nampak. Belum Pak. Nah, belum, ditunggu. Sudah? Sudah Pak. Belum. Materi kegiatan ekonomi Bentar. sudah tampak? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Bahan ajar saya sudah kirim semalam, sudah dibaca semuanya? Sudah.
Sudah. Baik. Kalau sudah, perhatikan PowerPoint yang ada di layar HP kalian. Di sini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Yang pertama di sini adalah tujuan pembelajaran. Sudah nampak? Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Tujuan pembelajaran ekonomi di sini tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik diharap mampu menjelaskan pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor produksi. Yang ketiga, peserta didik berani mempresentasikan hasil diskusi. Yang keempat, peserta didik dapat menyimpulkan tujuan distribusi. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menganalisis faktor-faktor konsumsi. Di sini kompetensi dasarnya, dan kita masuk dalam materi kegiatan ekonomi. Sebelum kita masuk kegiatan ekonomi, masih ada yang ingat materi minggu kemarin? Materi tentang apa? Tentang kebutuhan. Masih ingat kebutuhan ada berapa? Ada 3. Ada 3, Pak. 3, Pak. Kan primer dan tersier. Bagus, kalau masih ingat kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi 2. Kebutuhan apa? Kebutuhan rohani dan jasmani. Contohnya kebutuhan rohani, Mike. Yang rohani apa, Mike? Ada yang tahu? Kebutuhan rohani? Contohnya hiburan, Pak. Hiburan. Ada, Pak. Kalau Belajar, Pak. belajar. Kalau jasmani apa? Contohnya Olahraga. Makanan, Pak. olahraga. Bagus. Bagus, kalau masih ingat semuanya tentang materi minggu kemarin, kita lanjutkan materi yang ada yang hari ini, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam peta konsepnya ini dibagi menjadi 3, ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Ya, yang pertama, ada yang tahu tentang kegiatan ekonomi? Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah merupakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus. Itu pengertian kegiatan ekonomi. Kayaknya udah padai semua tentang mengerti kegiatan ekonomi. Baik, di sini sudah dijelaskan. Nampak di layar kalian, udah nampak? Nah, itu sama seperti yang kalian sebutkan tadi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memenuhi barang atau jasa untuk kehidupannya. Jadi kebutuhannya itu meliputi barang dan jasa. Perhatikan gambar yang ada di bawah itu. Ada 3 gambar. Ibu yang sedang memasak, ada pedagang, dan ada anak kecil yang makan. Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Apa maksud dari gambar tersebut? Coba, ayo. Siapa? Nampak nggak gambarnya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Siapa yang bisa menjelaskan ketiga gambar itu? Maksudnya apa? Yang pertama kegiatan produksi, Pak. Coba Rifki, yang pertama gambar 1 apa? Itu Pak, orang lagi memasak. Orang lagi memasak. Maksudnya dalam kegiatan ekonomi lagi ngapain? Produksi, Pak. Produksi, Pak. Memproduksi. Kenapa kok bisa dibilang produksi? Karena menghasilkan suatu barang, Pak.
Menghasilkan suatu Tanam barang. menghasilkan suatu barang. Yaitu mengolah beras menjadi nasi. Betul, Triki. Coba Raja untuk gambar kedua apa? Ya Pak. Itu seorang pedagang. Seorang pedagang. Pedagang. Coba Amelia. Gambar nomor 2 apa Amelia? Neti, yang sinyalnya bagus. Gambar 2 maksudnya apa, Net? Nggak keluar gambarnya, Pak. Keluar. Keluar nggak? Ya. Pak, gambarnya. Udah keluar Pak gambarnya Pak. Yang Keluar Pak. Ini udah keluar belum? Udah Pak, udah. Nah, maksud gambar nomor 2 ini apa? Sedang melakukan distribusi. Distribusi Pak. Jual beli Pak. Sedang melakukan kegiatan ekonomi, yaitu adalah bagus, yaitu distribusi antara pedagang dan Beli. Terus kalau gambar yang di bawah, Naruto lagi makan. nah Naruto lagi makan, maksudnya apa itu? Merupakan kegiatan Melakukan kegiatan konsumsi. Bagus. Dari 3 gambar tersebut ternyata sudah bisa menyimpulkan semuanya. Yaitu yang pertama tadi kegiatan apa? produksi, Terus yang kedua, distribusi, dan konsumsi. yang ketiga adalah konsumsi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kegiatan produksi. Siapa yang tahu? Saya Pak. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Masih melakukan Memenuhi kebutuhan hidup. Makan Pak. Coba Nesa apa? kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan manusia. Itu adalah kegiatan produksi. Contohnya banyak. Tadi ada ibu gambar, ibu yang sedang memasak. Contoh lain dari kegiatan produksi yang kalian tahu apa? Membuat tempe. Membuat tempe, bagus. Terus apa lagi? Mengolah tanah, ditanami buat kue. Ya, contohnya banyak. semua. Intinya produksi itu adalah mengolah nilai guna barang menjadi nilainya lebih tinggi. Itu produksi. Terus berikutnya adalah kelihatan? Kelihatan Faktor produksi dibagi menjadi 4. Ada alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Untuk yang pertama, faktor alam apa saja? Ada yang tahu? Faktor produksi dari alam. Halo, terdengar suara saya? contohnya tanah. Contohnya satu tanah, ya benar Amelia. Apa Baria? Apalagi? Jawab. Hutan, Pak. Hutan, Laila benar. Nakisha, apa Nakisha? Jangan ngantuk. Pantai. Pantai. Terus apa lagi? Pegunungan. Pegunungan. Terus apa lagi? Air. Air. Nah, bagus. Ya, nggak apa-apa. Berduang juga nggak apa-apa. Laila, Amelia. Sinyalnya susah ya. Jadi, faktor-faktor pengaruhi produksi dari alam yaitu yang pertama di situ udah dilihat semuanya tadi udah disebutkan. Ada nggak di situ? Ada? Nggak ada gambarnya. Ada, Pak. Ada. Nggak ada gambarnya, Ada. Pak. Yang pertama adalah Ada, Pak. tanah. Ada apa lagi? Air. Air Pak. Terus
udara, bahan tambang, tumbuhan. dan tumbuhan. Itu adalah faktor produksi dari alam. Semuanya disediakan oleh alam. Terus berikutnya adalah faktor tenaga kerja. Kelihatan? Faktor tenaga kerja dibedakan menjadi 3. Tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Contoh tenaga kerja terdidik, contohnya apa? Tenaga kerja terdidik, contohnya guru. Bagus, Nesa. Apa lagi? Dokter, Pak. Dokter, Apa, Melia? Konsultan. guru, Kalau bisa menyebutkan contohnya, maksud dari tenaga terdidik itu apa? Ada yang tahu maksud dari tenaga terdidik? Kalau kalian bisa menyebutkan contohnya, pengertiannya apa? Tenaga terdidik. Ya, Amelia. Tenaga terdidik adalah tenaga terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. pendidikan formal. Contohnya tadi apa? Dokter, guru, Nah, ya. Bagus. Untuk menjadi seorang guru, dokter, konsultan berarti otomatis kita harus sekolah. Jadi itu harusnya menjadi tenaga terdidik karena memiliki kemampuan atau keahlian yang dilakukan yaitu sekolah. Jadi dia jadi tenaga terdidik. Contohnya dokter. Dokter itu nggak asal jadi dokter. Dokter ya harus sekolah. Terus berikutnya yang kedua tenaga kerja. Apa yang kedua tadi? Terlatih. Contohnya Dokter. yang terlatih. Dokter. Apa? Laila tuh? Siapa ini? sopir, penjahit, Ya, Laila tuh apa? Ulangi. seperti montir, sopir, dan penjahit. Seperti montir, sopir, dan penjahit. Bagus, itu jawabannya. Itu adalah tenaga kerja terlatih. Maksudnya apa tenaga kerja terlatih, Laila? Kalau tadi terdidik kan harus sekolah, kalau terlatih Memiliki keterampilan, Pak. memiliki keterampilan, bisa melakukan yaitu adalah kursus. Contohnya tadi montir, berarti harus kursus terhadap montir. Penjahit itu contohnya terlatih. Terus yang ketiga, tidak terdidik, tidak terlatih. Contohnya apa? Kuli bang. Ya, apa Kisah? Tani, Pak. Petani. Boleh. Saya, Pak. Kuli bangunan. Kuli. Tukang sampah. Tukang sampah. Karena tenaga ini tidak terdidik dan tidak terlatih, otomatis orang siapapun bisa melakukan. Contohnya tukang sampah, siapa yang nggak bisa? Kayaknya jadi tukang sampah bisa semua. Yang penting mengandalkan tenaga. Jadi itu udah 2 faktor produksi, ada faktor alam dan faktor tenaga kerja. Berikutnya adalah modal. Faktor modal. Modal itu adalah tidak hanya berupa uang. Bisa modal barang, mesin, tenaga, gedung, dan bahan baku. Bahan-bahan baku. Terus berikutnya adalah yang terakhir faktor kewirausahaan. Yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola kegiatan produksi, yang ahli untuk memproduksi.
Nah, itu tentang kegiatan ekonomi yang produksi. Sudah paham tentang produksi? Sudah, Pak. Nah, kalau Sudah, Pak. kita lanjut ke Sudah, Pak. yang kedua apa tadi? Kegiatan apa yang kedua? Distribusi. Kegiatan distribusi. Apa kegiatan distribusi? Saya Pak, Kegiatan untuk menyalurkan Iko. kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Bagus. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut apa? Mika. Apa? Distributor. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut Distributor. Bagus. Distributor. Terus berikutnya di situ adalah ada tujuan dari distribusi. Apa tujuan distribusi? menyalurkan barang dari produsen barang Menyalurkan barang ke konsumen. konsumen. Bagus. Terus Ini lebih berguna masyarakat. bagus. Terus Ya, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa terpenuhi. baik. Satu lagi. Udah ya? Agar kontinuitas produksi Sudah, Pak. Baik, terima kasih Mika. Bagus jawabannya. Itu adalah tujuan dari distribusi. Ada 4. Menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Terus yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna. Kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Dan yang terakhir, kontinuitas produksi terjamin. Terus berikutnya adalah kegiatan ketiga atau kegiatan terakhir yang kita bahas adalah kegiatan Konsumsi. konsumsi. Coba Apriana, apa itu konsumsi? Kegiatan konsumsi? saya, Pak. Ya. Setiap kita memakai, menggunakan atau menghabiskan kegunaan setiap barang baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Baik, kegiatan menggunakan barang sedikit demi sedikit ataupun langsung menggunakan langsung habis. Contoh dari kegiatan konsumsi apa? Nakisha. Nakisha mana? Out. Makan dan minum. Amelia, Makan dan minum. makan dan Makan minum. dan minum. Oh, di sini ada Membeli pakaian. nih. Lihat semuanya. Nggak keluar, Pak. Nggak Kelihatan keluar, belum? Pak. Kelihatan? Belum. Faktor yang mempengaruhi konsumsi. Usia. Usia, Ya, jenis kelamin, jenis tingkat kelamin, pendidikan, tingkat pendidikan. Pekerjaan kebudayaan masyarakat, Dan masyarakat. Baik, itu adalah faktor-faktor dari kegiatan konsumsi. Usia, contohnya anak-anak otomatis dia akan membeli sesuai dengan umurnya. Jenis kelamin, otomatis laki-laki dan perempuan kalau dalam fashion atau dalam bentuk baju Usia, pasti membelinya akan kelamin, tingkat beda. pendidikan, harga barang, berapa sekitar pekerjaan pendapatan. Ya, pendapatan. Semakin banyak pendapatan atau uang, semakin banyak juga kita akan membeli suatu barang. Ya kan? Ya, Pak. Punya banyak uang otomatis inginnya apa? Belanja. Baik. Shopping. Terus berikutnya, dari kesimpulan, apa yang dapat disimpulkan dari kegiatan ekonomi? Yang pertama, apa tadi kegiatan ekonomi itu? Coba saya pingin Made. Apa kegiatan ekonomi, Made? Ayo, Made. Suaranya. Apriana, apa kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah
merupakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Baik. Terus kegiatan ekonomi tadi dibagi menjadi berapa? Menjadi 3. Menjadi 3. Apa aja? Kegiatan 3, Pak. produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada kegiatan apa? Satu. Produksi. Produksi. Apa itu Neti produksi? Neti. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Bagus. Terus Nakisa, apa itu distribusi? Yang kedua. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang. Ya, apa? Kesimpulan dari kegiatan pada siang hari ini. Coba Apriana ulangi tadi kegiatan ekonomi. Maksudnya, Pak? Halo? Dengar suara Ya, Pak. saya? Dengar, Ya. Pak. Apa itu kegiatan ekonomi Apriana untuk kesimpulan pembelajaran di siang hari ini? Kegiatan ekonomi merupakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Bagus, Apriana. Terus berikutnya kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Apa aja, Neti? Produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagus. Sudah paham tentang materi kegiatan ekonomi pada siang hari ini? Sudah, Pak. Paham, Pak. Sudah. Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Jadi satu sedikit nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan ekonomi saya ambil dari kegiatan konsumsi, yaitu adalah nilai-nilai yang kita harus ambil adalah membelilah barang sesuai kebutuhan kita. Buang namanya konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Yaitu adalah membeli barang Yang berlebih. yang berlebihan. Itu tidak baik atau tidak bagus. Terus berikutnya untuk selanjutnya yaitu adalah di mana kalau sudah paham tentang materi kegiatan ekonomi, mari kita belajar atau kita mempraktekkan kegiatan ekonomi dari distribusi, produksi, dan konsumsi. Yang pertama yaitu kita amati ada gambar apa dalam layarmu, ada gambar apa? Pohon pisang. Pohon pisang. Pohon pisang. Apa yang terjadi dengan pohon pisang? Apa ya? Bisa diproduksi ya. Bisa diolah menjadi barang nilai gunanya lebih tinggi, yaitu diubah menjadi apa? Keripik. Menjadi Yang ini keripik. menjadi keripik. Otomatis nilai guna barangnya akan lebih nambah, harganya akan lebih mahal. Terus berikutnya setelah dibuat keripik, terus apa lagi? Pak, balon. Setelah itu kita ada diberi pisau, bolon. Terus setelah itu adalah kita melakukan kegiatan distribusi, yaitu dengan cara Dijual. menjualnya. Bagus. So, berarti kita menjadi seorang produsen. Setelah itu, apakah kita bisa menjadi seorang konsumen? Bisa. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa, Pak. Contohnya yaitu adalah memakan keripik tersebut, otomatis kita melakukan kegiatan konsumen. Baik, itu sekilas kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Untuk tugas kita yaitu berdata kelompok berapa? 4 ya, 4 sampai 5 orang. Saya sebutkan ketua kelompoknya saja ya. Iya, Pak. Ya, Pak.
Kelompok 1 ketuanya Raja, kelompok 2 ketuanya Nakisha, kelompok 3 ketuanya Amelia, kelompok 4 ketuanya Neti, kelompok 5 ketuanya Apriana. Paham? Paham. Paham nggak? Terus tugasnya di situ adalah datang atau amati toko, warung atau pasar di dekat rumahmu. Setelah itu perhatikan apa yang dilakukan, apakah kegiatan distribusi atau kegiatan konsumsi. Hanya 2 ya, pelaku distribusi atau pelaku konsumsi. Setelah itu difoto dan diberi keterangan di bawah foto tersebut sesuai kegiatan yang dilakukan. Kalian juga bisa melakukan kegiatan tersebut, ya. Iya, Pak. Setelah itu kirim lewat WA pribadi atau lewat WA grup sesuai dengan nama kelompoknya. Paham? Paham, Pak. Paham, Itu Pak. itu satu kelas ya, Pak. Itu satu kelas ya, Pak. Itu untuk satu kelas. Per kelompok tadi ketuanya saya sudah sebutkan. Minimal 4 orang ya dalam satu kelompok. Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau paham, kalau udah jelas tentang materi kegiatan ekonomi pada siang hari ini, kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yaitu tentang kewirausahaan. Jadi, sekian pembelajaran kegiatan ekonomi pada saat ini. Walaupun terkendala banyak masalah sinyal dan lain-lain. Sudah paham untuk kegiatan ekonomi? Paham, Pak. Alhamdulillah paham. Ya, sampai di sini saja. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi pembelajaran kewirausahaan. Saya akhiri. Wabillahi walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.